Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia sudah dinanti-nanti oleh banyak pemirsa pecinta catur seluruh dunia yang akan dimulai tanggal 26 November ini kawan. Antara juara bertahan Magnus Carlsen versus penantangnya Ian Nepo. Dan sang juara bertahan Magnus Carlsen beberapa hari yang lalu sudah menebar pesai war atau perang psikologi lewat statementnya via podcast bahwa Magnus Carlsen sebetulnya berharap bisa melawan Ding Liren atau Fabiano Caruana. Menurut Carlsen, Ding atau Caruana lebih tangguh daripada orang lain, termasuk Ian Nepo juga. Ya, bahasa kasarnya Carlsen sedang meremehkan kemampuan Ian Nepo. Tapi coba kita lihat kawan, bagaimana sih ketangguhan Ding Liren jika berhadapan dengan Magnus Carlsen ini. Rekor pertemuan Carlsen versus Ding Liren dalam game klasik sebanyak 9 kali kawan. Carlsen unggul 1 kali menang dan sisanya 8 kali mereka bermain remis. Artinya Ding Liren ini juga cukup tangguh untuk meladeni Magnus Carlsen. Tapi dalam permainan rapid atau blitz, Carlsen unggul 36 kali kemenangan, 19 kali kalah, dan sisanya 42 kali permainan berakhir remis. Dan yang akan kita ulas ini adalah game antara Carlsen versus Ding Liren dalam permainan klasik saat keduanya bertemu di Grand Chess Tour Kroasia tahun 2019. Langsung saja kita ke atas papan, dan saya masih menggunakan tampilan dari lichess.org kawan. Carlsen pegang hitam, Ding Liren mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, persiapan pion D5 dibalas dengan kuda F3, pion D5, dan Ding Liren bermain dengan pion G3. Ding Liren ingin bermain dengan Catalan opening atau pembukaan Catalan. Jika kawan pada posisi ini, pion pukul pion diterima oleh hitam, selanjutnya disebut dengan Catalan terbuka. Tapi Carlsen memilih variasi tertutup dengan gajah E7, gajah putih G2, di sini Carlsen rokade, Ding Liren pun rokade, dan barulah sekarang pion D pukul pion C4, menteri bergerak ke C2 untuk mendapatkan pion hitam ini kembali di backup dengan pion B5. Dan coba lihat kawan, sekarang diagonal peta terang ini terbuka bagi gajah jika ingin menyerang beteng di peta A8 ini dengan melangkahkan mungkin kuda ke peta G5. Tapi langkah ini percuma kawan, bisa diantisipasi dengan langkah pion C6. Tapi jika menutupnya dengan kuda ke peta D5 kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat. Dan nanti setelah memainkan pion C6, hitam bisa mengusirnya dengan pion H6, mengusir kuda ini lompat mundur kembali. Jadi langkah ini tidak perlu dilakukan oleh putih pada posisi ini. Ding Liren melanjutkan dengan pion A4. Sekarang pion B4 menolak tantangan pion putih ini agar lajur A tetap tertutup. Atau pada posisi ini kalian berpikir bisa memainkan langkah pion C6 untuk memperkuat posisi pion B5. Langkah ini tidak perlu dilakukan oleh hitam kawan, karena putih akan memukul pion hitam ini dan terbuka lajur A bagi beteng putih. Jika kalian meneruskan langkah pion C pukul pion B5 ini, kuda akan lompat ke G5 memberikan ancaman bagi pion yang ada di peta H7 dengan menteri tentunya. Dan sudah tidak bisa lagi kawan menutup ancaman dari gajah putih terhadap beteng hitam ini. Jika kalian menutupnya dengan kuda D5, ancamannya satu langkah skakmat. Jadi langkah terbaik pada posisi seperti ini adalah mendorong pion maju ke B4 yang dilakukan oleh Carlsen, dibalas dengan langkah kuda ke D2, membuka serangan bagi beteng hitam, juga persiapan mengambil pion dengan kuda. Di sini kuda lompat ke D5 menutup diagonal terang, di sini kuda ambil pion C4, dan Carlsen melanjutkan dengan pion C5 menantang pion pusat, dan diterima oleh Ding Liren. Pion D pukul pion C5, tidak langsung dipukul balik menggunakan gajah. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke A6, memberikan tekanan bagi kuda putih di peta C4 ini. Kuda lompat ke E3 menantang pertukaran. Carlsen menolak, lebih memilih memainkan atau melanjutkan pengembangan kuda ke D7, dan Ding Liren melanjutkan pertukaran kuda dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya adalah pion C6. Mengancam kuda, dan Carlsen tidak memindahkan kudanya, menggeser beteng C8 mengepin pion. Di sini putih memainkan gajah ke F4, memberikan dukungan pion untuk didorong maju ke depan. Di sini Carlsen melanjutkan langkah kuda bergerak ke C5, menutup akses bagi menteri melindungi pionnya. Pion didorong maju ke C7.
Seperti yang kalian lihat, langkah pion ini kurang akurat dari putih kawan. Engine menyarankan kita menggeser beteng ke lajur D untuk mengancam pion juga. Di sini Carlsen meresponnya dengan langkah menteri ke D7. Selanjutnya Dingliren mengembangkan kuda ke D2. Di sini pion G5 mengusir gajah agar tidak bisa mengawal pionnya. Gajah bergerak ke E5, diserang lagi dengan pion F6. Gajah bergerak ke D4, barulah sekarang beteng ambil pion putih di C7 dan juga persiapan untuk memberikan discover attack. Menteri menghindar ke D1, selanjutnya kuda hitam ke E6 mengancam gajah gelap. Di sini dilindungi oleh kuda di B3, selanjutnya Carlsen memainkan gajahnya ke C4. Di langkah berikutnya pukul kuda dan hitam mendapatkan gajah di peta D4. Di sini kuda lompat ke A5 berbalik mengancam gajah terang hitam. Di sini kuda pukul gajah gelap dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya raja bergerak ke G7. Apa maksud dari raja bergerak ke peta G7 ini kawan? Tentu tujuannya adalah menghindari diagonal terang ini. Karena persiapan putih selanjutnya adalah pukul gajah, dan jika dipukul balik oleh beteng hitam, maka gajah putih bisa melakukan skak dengan garbuan terhadap beteng hitam tadi. Oleh karena itulah Carlsen melangkahkan rajanya terlebih dahulu ke peta gelap, ke peta tertutup. Di sini Dingliren melanjutkan beteng F bergeser ke C1 untuk memberikan tekanan lebih bagi gajah hitam ini, dan Carlsen merespon dengan langkah gajah pukul pion E2, membuka tantangan pertukaran beteng. Tantangan diterima Dingliren dipukul balik oleh menteri hitam dan sedang mengancam kuda di peta A5. Dan kuda ini tidak dipindah, Dingliren lebih memilih beteng E1 menyerang gajah, juga memberikan pressure bagi gajah yang ada di peta E7. Magnus Carlsen merespon dengan langkah gajah C5 menyerang menteri terlebih dahulu. Di sini menteri ambil pion di D5 dan di sini beteng bergeser ke E8 melindungi gajahnya. Dan Dingliren melanjutkan dengan langkah menteri ke B7 untuk menantang pertukaran menteri. Tentu tantangan seperti ini sudah tidak bisa dihindari lagi kawan, karena menteri hitam satu baris dengan rajanya. Dan taktik ini juga untuk menghindari menteri hitam mendapatkan kuda di A5 ini. Langsung diterima oleh Magnus Carlsen, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah gelap. Gajah mundur ke F8, selanjutnya gajah putih bergerak ke C6 menyerang beteng. Beteng naik ke E7. Sekarang beteng ini sudah terkoneksi dengan gajah gelap kawan. Dia sudah tidak khawatir dengan pimpinan dari beteng putih ini. Selanjutnya adalah pion F3 membuka ruang bagi raja. Di sini gajah bergerak ke C4 membuka tantangan pertukaran beteng. Diterima oleh Dingliren, dipukul balik oleh gajah hitam, dan sekarang kita temui permainan endgame di langkah ke-32. Satu kuda plus satu gajah melawan sepasang gajah. Siapa yang lebih kuat kawan dalam posisi seperti ini? Tentu yang mempunyai sepasang gajah mempunyai keunggulan. Dingliren melanjutkan raja ke F2, dibalas Carlsen pion F5. Raja ke E3, dibalas gajah mundur ke G8. Dan sekarang raja bergerak ke D3, dibalas dengan pion G4. Menantang pertukaran pion, tapi engine menunjukkan tidak perlu meladeni. Kita bisa mendorong pion maju ke peta F4. Tapi Dingliren bermain dengan langkah kuda ke peta A5. Langkah pion F4 masih disarankan oleh engine kawan. Dibalas Carlsen dengan gajah C5. Persiapan mengincar pion yang ada di peta H2 ini. Di sini putih memainkan kuda ke C4, gajah G1, kuda ke E3. Sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Cuma bedanya kuda nanti mendapatkan pion juga dengan tempo skak. Di sini juga sedang menantang pertukaran gajah pukul kuda, tapi Carlsen lebih memilih melindungi pionnya terlebih dahulu dengan gajah E6. Barulah sekarang pion F pukul pion G4 dipukul balik oleh pion G. Sekarang raja putih bergerak ke E2. Carlsen melanjutkan dengan pion H5. Tidak berani kawan untuk pukul pion ini langsung dengan gajah, karena gajah ini akan terjebak oleh raja putih. Sudah tidak bisa lari ke peta G1, sudah ada raja di peta F2 ini. Dan kemungkinan gajah akan memukul pion G3, dan tentu dengan variasi ini putih dapat dipastikan unggul kawan, walaupun dia kalah 2 pion di sisi raja ini. Kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi seperti ini Carlsen merespon dengan langkah pion H5, dibalas dengan langkah gajah D5. Menantang pertukaran, Carlsen menolaknya, menarik mundur gajah ke D7 mengincar pion.
pion dilindungi oleh gajah di peta D3. Memainkan pion maju ke B3 bisa jadi pilihan bagi putih kawan untuk memperkuat struktur pion. Di sini tadi gajah ditarik mundur ke B3 oleh Ding Liren, dibalas Carlsen dengan langkah gajah pukul pion H2. Kenapa kawan gajah ini sekarang berani pukul pion H2? Karena ada pion yang bisa membackup-nya nanti. Di sini raja bergerak ke F2, dibalas dengan pion H4, dan sekarang pion pukul pion. Walaupun engine menunjukkan langkah kuda tadi ke peta F1 bisa dilakukan oleh putih kawan, tapi juga percuma saja pada posisi jika kuda lompat ke peta F1. Selanjutnya pion H pukul pion G3 skak dan dipukul balik oleh kuda. Gajah bisa pukul kuda terlebih dahulu dengan tempo skak, tapi lebih baik melangkahkan raja terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo. Setelah raja putih bergerak, barulah bisa pukul kuda. Dan dengan keunggul satu pion ini kawan, permainan tidak mungkin bisa remis lagi. Hitam dalam ambang kemenangannya dengan variasi seperti ini juga. Di sini tadi Ding Liren lebih memilih langkah pion G pukul pion H4, dan sekarang gajah bisa melarikan diri untuk mengincar pion B2 ini. Kuda lompat ke C4. Yang langkah ini tidak disukai oleh Stockfish. Tadi Stockfish menyarankan gajah ke peta D1. Di sini maksud kuda untuk mengancam gajah serta melindungi pionnya, tapi Carlsen terlebih dahulu memainkan pion G3 skak, raja mundur ke G1, barulah sekarang gajah bergeser ke F4 menghindari ancaman kuda. Ding Liren melanjutkan memainkan gajahnya ke D1 untuk memberikan kontrol peta F3, nanti bergerak ke peta ini dan raja bisa bergerak ke peta G2. Tapi didahului oleh gajah di C6 mengontrol penuh diagonal panjang ini kawan. Di sini pion B3 dan dibalas Carlsen dengan raja mulai bergerak ke H6 mendekati pion putih. Di sini pion A5 oleh Ding Liren dibalas dengan gajah ke E4. Persiapan menepati spot peta C2 jika gajah putih ini bergerak. Raja putih ke F1 dibalas raja hitam mundur ke G7. Selanjutnya raja kembali ke G1, raja hitam ke F6 dan raja putih ke F1. Seperti yang kalian lihat, raja ini melakukan langkah blunder. Di sini bisa dibalas dengan pion G2 skak, tapi Carlsen memilih langkah raja ke E6. Dan Ding Liren melanjutkan mendorong pion H5. Carlsen melangkahkan rajanya terus ke peta D5. Sekarang pion A6 dan dibalas dengan raja bergerak terus ke D4 untuk mendekati pion putih mungkin di peta atau di lajur B ini. Di sini Ding Liren melanjutkan gajah ke G4 dan raja ke C3 menyerang pion B3. Gajah putih bergerak ke E6, persiapan memberikan discover attack kawan. Jika raja ambil pion B3, kuda akan lompat ke peta D6 untuk mendapatkan gajah hitam. Carlsen tidak berani pukul pion, melangkahkan gajahnya ke C2. Persiapan ambil pion menggunakan gajah, dan Ding Liren melangkahkan kudanya ke A5 untuk membuka akses bagi gajah serta kudanya melindungi pion B3-nya. Dibalas Carlsen gajah C7 mengancam kuda. Kuda lari ke B7 dan Carlsen melangkahkan gajahnya ke D3 skak. Raja bergeser, gajah mendapatkan pion yang ada di A6. Tapi langkah ini bukanlah langkah terbaik pada posisi ini kawan. Kenapa kawan langkah gajah pukul pion ini merupakan langkah blunder, padahal langkah gajah ini cukup bagus untuk memberikan ancaman bagi kuda putih ini. Kuda sudah tidak bisa kembali ke peta A5, ada gajah gelap, atau lompat ke peta C5 pun nanti mendapatkan pimpinan dari gajah gelap ini. Tapi pada posisi ini tadi kawan, hitam sudah kehilangan kesempatan untuk memberikan ancaman skakmat. Langkah terbaik adalah melangkahkan gajah ke peta E4 untuk memberikan dukungan bagi pion untuk didorong segera promosi, diikuti gajah ke peta B6 skak dan pion ini pun bisa promosi. Coba kita teruskan, raja mungkin bergeser, pion G2 skak, raja bergeser, gajah B6 skak, raja atau ditutup dengan kuda dipukul oleh gajah skak, raja bergeser dan pion pun bisa promosi. Ini adalah variasi yang lebih baik daripada pada posisi ini. Gajah ini langsung pukul pion yang ada di peta A6. Walaupun begitu kawan, langkah gajah pukul pion A6 ini sudah membuat Ding Liren harus menyerah di langkah ke-59 ini. Karena kuda ini sudah tidak mempunyai peta yang aman lagi kawan. Ke peta A5 sudah ada gajah, ke peta D8 ada gajah, ke peta D6 pun ada gajah. Walaupun lompat ke peta C5, gajah siap memberikan pimpinan dan kuda ini pun akan tetap tewas.
Itulah kawan satu-satunya game kemenangan Magnus Carlsen atas Ding Liren dalam permainan klasik di turnamen Grand Chess Tour Kroasia 2019. Bisa dibilang Ding Liren ini juga mampu menandingi Magnus Carlsen walaupun dia tidak mencatatkan kemenangan dalam permainan klasik. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.